Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke gambar 3 dimensi pintu kebaya atau pintu gandeng ya. Seperti ini. Atau pintu ganda ya. Yaitu dua pintu pada satu kusen besar ya. Dua pintu, dua daun pintu pada satu gawang daripada kusen besar. Itu disebut pintu kebaya. Ya, pintu kebaya ini secara umum terdiri atas kusen ya atau gawang yang berwarna ungu itu ya, dan dua pintu kanan dan kiri, dua daun pintu kanan dan kiri. Jadi kusennya satu seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Nah ini perhatikan, kusennya itu satu saja ya, tapi besar. Di dalam kusen ini ada dua pintu kanan dan kiri, dua daun pintu kanan dan kiri. Nah, jadi kusen pintu itu ya seperti halnya yang lain ya. Kusen pintu itu kayu kusennya hanya ada di sebelah kanan, di atas, dan di sebelah kiri. Ya, kanan, atas, dan kiri. Di bawah tidak ada kusen ya. Di bawah tidak ada kusen. Jadi bawah daripada daun pintu itu langsung nempel sama lantai ya. Jarak-jarak 1 cm seperti itu dari lantai. Ya oke teman-teman ya. Jadi kalau saya bagi, nah seperti ini kusen itu ya. Apa namanya? Bentuk kusen pintu itu seperti ini ya, pintu kebaya. Berbentuk seperti huruf N ya teman-teman ya. Nah itu dia ya. Oke. Nah terus kemudian daun pintu ya, terdiri dari bingkai. Bingkai daun pintu sebelah kanan dan bingkai daun pintu sebelah kiri. Kemudian bagian dalam sebelah kanan dan bagian dalam sebelah kiri daripada pintu tersebut. Oke teman-teman ya. Kita akan membuat gambar 3 dimensi pintu kebaya atau pintu gandeng ya, seperti itu. Oke teman-teman, saya buka data saya ya. File gambar ya, latihan gambar 3 dimensi file AutoCAD ya. Pada My Dokumen saya buka, saya double klik maka dia menyala seperti itu. Oke teman-teman perhatikan ya. Nah ini dia sudah terbuka ya. Sebelumnya kita sudah membuat gambar 3 dimensi jendela tunggal, jendela ganda, dan pintu tunggal ya. Seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke gambar 3 dimensi pintu ganda atau pintu kebaya ya. Oke. Teman-teman, sebelumnya saya memberikan informasi dulu ya. Ada 3 informasi yang saya akan kasih tahu. Dan ini harus teman-teman ketahui ya. Bahwa yang pertama, perhatikan pada view di atas ya. Perhatikan pada sub icon view di atas ini. Ya. Nah, jadi view kita saat ini, layar AutoCAD kita ini pada view berada pada view SE isometrik. Ya. View kita saat ini berada pada view SE isometrik, yaitu pandangan 3 dimensi SE isometrik ya. Nah, disebut pandangan 3 dimensi karena perhatikan pada sumbu ini ya. Sumbunya ada 3. Jadi SE isometrik itu ada 3 sumbu ya, X, Y, dan Z. Nah, maka disebut pandangan 3 dimensi ya karena ada 3 sumbu, yaitu view SE isometrik. Nah, jadi yang semua view yang berakhir kata isometrik itu view-nya 3 dimensi semua ya, ada 4 ya. SW, SE, NE, dan NW isometrik. Nah, kita saat ini berada pada view SE isometrik. Saat ini kita berada pada view SE isometrik. Oke, kemudian sumbu kita ya. Sumbu kita ya, sumbu XYZ-nya itu ya berada pada UCS ini ya. Perhatikan UCS berada pada sumbu normal ya. Sumbu kita ya, sumbu XYZ-nya pada UCS berada pada sumbu normal saat ini ya, yaitu world.
world atau globe, gambar bola dunia itu adalah sumbu normal ya. Oke, so, sumbu normal pada view SE isometrik ya, dan sumbunya UCS normal, world ya, normal. Kemudian pandangan visual style AutoCAD kita saat ini, berada pada pandangan 2D wireframe ya. Berada pada pandangan 2D wireframe. Nah, itu 3 informasi yang saya kasih tahu ya. Pertama, view berada pada view SE isometrik. Kedua, UCS sumbu berada pada sumbu normal world ya. Dan ketiga, visual style berada pada visual style 2D wireframe. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat gambar 3 dimensi untuk pintu ganda ini. Kita akan membuat gambar 3 dimensi untuk pintu ganda ya teman-teman ya. Nah, kita awali dengan merubah pandangan AutoCAD kita. Ya, pada view kita kembali ke view top. Pada view kita kembali ke view top. Ya, kita klik view top. Nah, maka dia kembali ke pandangan atas. Ya, view top disebut juga pandangan 2 dimensi ya. View top disebut juga pandangan 2 dimensi karena sumbunya yang muncul adalah sumbu X, Y, Z. Sumbu X, Y ya, mohon maaf. Sumbu X dan Y saja ya. Jadi pada view top, sumbu layar AutoCAD-nya hanya 2, X dan Y. Sehingga disebut sumbu pandangan normal, pandangan 2 dimensi ya. Nah, dan view top ini adalah pandangan normal untuk gambar 2 dimensi. View top adalah pandangan normal untuk gambar 2 dimensi. Ingat itu ya. Dengan ciri-ciri sumbu X-nya ada di bawah sini arah horizontal dan sumbu Y-nya arah vertikal ya. Sumbu X arah horizontal, sumbu Y arah vertikal. Ya, karena posisi sumbu kita pada UCS saat ini berada pada sumbu normal ya. Saat ini sumbu kita pada UCS ya berada pada sumbu normal. Jadi posisi normal untuk view top sumbunya seperti ini. Y vertikal. Nah, X ada di sebelah kanan ya, arah horizontal. Nah, itu yang teman-teman harus pahami ya. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke gambar 2 dimensi ya, gambar 2 dimensi pintu ganda. Nah, ini adalah gambar 2 dimensi pintu ganda. Ya, terdiri atas kusen ya. Kusen, perhatikan garis putus-putus itu ya. Nah, yang warna coklat tua itu adalah kusen ya. Yang warna coklat tua itu adalah kusen ya. Ada di sebelah kanan secara vertikal, di atas horizontal ya, dan di sebelah kiri vertikal ke bawah. Sedangkan di bawah tidak ada ya. Di bawah tidak ada kusen. Kemudian ada pintu, daun pintu sebelah kanan ya, dan daun pintu sebelah kiri. Ya, ada daun pintu sebelah kanan dan daun pintu sebelah kiri seperti itu, teman-teman. Dan daun pintu ini berada pada posisi di tengah-tengah ya. Daun pintu ini, batasan antar kedua daun pintu ini ya. Nah, perhatikan ada di tengah-tengah kusen ya, ada di tengah-tengah kusen. Jadi pintu ini terbagi rata ya, ukurannya sama besar, lebarnya sama besar gitu maksudnya ya. Oke teman-teman, perhatikan kusen ini saya jelaskan dulu ya. Nah, perhatikan saya pergi ke kusen sebelah kanan dulu ya. Kusen sebelah kanan terdiri dari 2 garis ya, garis kusen sebelah luar dan garis kusen sebelah dalam. Kusen sebelah kanan terdiri dari 2 garis, garis kusen sebelah luar dan sebelah dalam ya. Jarak antara kedua garis kusen, yang luar dan yang dalam, itu adalah 6 cm. Oke, kemudian di atas. Kusen atas terdiri dari 2 garis juga, garis luar dan garis dalam ya. Garis luar dan garis dalam. Jarak antara garis luar dan garis dalam, atau garis atas dan garis bawah, 6 cm juga sama. Kemudian kusen sebelah kiri ya, terdiri dari 2 garis, garis luar dan garis dalam ya. Garis luar dan garis dalam. Garis luar dan garis dalam.
Jarak antar kedua garis adalah 6 cm juga sama ya. Lebarnya 6 cm. Sedangkan di bawah tidak ada kusen ya, di bawah tidak ada kusen. Oke, kalau kita perhatikan seperti ini gambarnya. Ya, ini adalah gambar kusen. Ya, gambar kusennya seperti ini. Sekarang kita membuat pola kusen dengan gambar seperti ini ya. Anda perhatikan garis ini adalah garis solid ya. Kenapa disebut gambar ini disebut gambar solid ya? Kenapa disebut gambar solid? Gambar solid itu adalah gambar yang menyatu. Anda klik satu garis, maka semua garis terblok. Anda klik satu garis, maka semua garis terblok, itu disebut gambar solid. Ya. Kalau saya kasih contoh seperti ini, nah, ini bukan gambar solid. Kenapa disebut bukan gambar solid? Karena kalau saya klik satu garis, hanya satu garis saja yang terblok, ya. Satu garis atas saya klik, maka hanya yang di atas saja yang terblok, yang lain tidak terblok, ya. Itu disebut gambar tidak solid, tapi menyatu, tapi tidak solid, ya. Menyatu tapi tidak solid. Yang solid itu seperti ini. Klik satu garis, semua garis terblok. Paham ya? Nah, jadi kita akan membuat gambar seperti ini untuk kusen, ya. Kita akan membuat gambar seperti ini untuk kusen, ya, dengan model gambar solid, ya teman-teman ya. Nah, itu kita membuatnya dengan draw di atas polyline, ya. Membuatnya dengan draw polyline, ya, dengan polyline. Paham? Nah, oke. Ini teman-teman perhatikan ya. Perhatikan. Saya coba rubah warna ya. Saya klik warna di atas, saya klik warna red ya, warna merah contohnya. Ini saya kasih contoh ya. Bagaimana cara membuat kotak polyline seperti ini. Ya, saya beri contoh dulu baru kita pelaksanaan di atas ya. Nah, saya kasih contoh dulu. Sekarang ini warna properties saya ganti ke warna merah sebagai pembeda ya. Oke, kemudian saya klik draw di atas ya. Saya klik draw di atas. Kemudian saya klik polyline ya. Saya klik polyline yang ini. Jadi kita membuat gambar solid menggunakan draw polyline ya. Kemudian perhatikan ya. Start point, saya klik contohnya pojok kanan atas. Poin pertama, saya klik pojok kanan atas terluar daripada kusen. Lambang endpoint itu ya, saya klik. Nah, terus kedua saya klik di pojok kiri atas sendiri. Nah ya. Berikutnya ketiga, saya tarik ke bawah ke ujung kusen kaki sebelah kanan ya, sebelah kiri, pojok terluar ya, bagian bawah saya klik di situ. Lambang endpoint ya. Nah, kemudian berikutnya saya geser ke dalam seperti ini ya. Nah, perhatikan saya geser ke dalam seperti ini, sedikit saja ya. Ujung bagian dalam, pojok bagian dalam itu ya. Nah, klik di situ lambang endpoint. Kemudian tarik lagi ke atas. Ya, nah tarik lagi ke atas. Klik pada pojok bagian dalam sebelah kiri atas ya. Pojok sebelah dalam seperti itu. Sudah diklik, tarik lagi ke sini. Nah, klik pojok sebelah kanan atas itu bagian dalam ya. Klik di situ. Nah, oke. Tarik lagi ke bawah seperti ini. Nah, ya. Klik di pojok bawah sini. Nah, kemudian tarik lagi ke sini sedikit. Klik di bawah sini, di pojok luar ya, bawah seperti itu. Tarik lagi ke atas. Nah, tadi kita startnya kan di sini ya. Nah, kita tadi startnya di pojok terluar ini. Kita kembali lagi ke sini. Klik lagi di situ, lalu enter satu kali. Selesai. Nah, jadikan kotak warna merah itu. Ya, kotak warna merah itu. Jadi Anda klik di pojok luar, sebelah kanan, atas. Tarik ke sini ya. Kemudian turun ke sini, klik di sini. Kemudian turun ke sini, klik di sini ya. Kemudian naik ke atas, klik di tengah di dalam sini. Kemudian naik ke sini ya, ke kanan klik di sini. Kemudian turun lagi ke bawah, klik di sini. Kemudian ke arah kanan klik di sini ya. Kemudian kembali lagi ke pertama kita memulai, yaitu di sini. Jadi pertama kita klik di sini, kita kembali lagi ke sini ya. Itulah cara kerja untuk polyline. Oke teman-teman ya. Nah, ini saya blok, saya hapus ya. Oke, seperti itu. Teman-teman, sekarang kita mulai akan membuatnya ya di gambar asli kita. Jadi
supaya lebih mantap ya. Ini warna red saya kembalikan ke by layer ya. Warna red saya kembalikan lagi ke by layer ya. Warna berdasarkan layer. Oke teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Wah, perhatikan apa namanya? Garis coklat itu ya, warna coklat itu adalah kusen ya, dengan pola garis seperti itu, garis putus-putus itu ya. Pola garis seperti garis putus-putus itu. Oke, warna coklat tua itu adalah kusen. Saya klik draw di atas ya. Saya klik draw di atas, kemudian saya klik polyline ya. Klik draw, klik polyline. Oke. Kemudian start point contohnya di pojok kanan atas ini ya, terluar. Pojok kanan atas terluar ya, kusen. Lambang endpoint, saya klik di situ. Poin pertama ya. Nah, kemudian poin kedua di sini. Pojok kiri atas ya, terluar. Poin ketiga di bawah ya, bagian luar. Ya, seperti itu. Poin keempat ke dalam sedikit. Nah, di sini ya, klik di sini. Nah, pojokan dalam itu ya. Kemudian berikutnya tarik ke atas. Ya, ke pojok bagian dalam sebelah kiri sekarang ya. Klik di situ. Nah, terus ke kanan ya. Pojok bagian dalam sebelah kanan ya. Nah, seperti itu. Tarik lagi ke bawah. Ya, klik di pojok bagian dalam di bawah. Kemudian tarik keluar, klik di pojok bagian luar bawah ya. Tarik lagi ke atas. Nah, kembali ke asal kita yaitu pojok kanan paling luar ya. Tadi kita startnya di sini dan kita klik lagi di sini sebagai akhirnya. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri polyline ya. Enter satu kali untuk mengakhiri polyline. Ini dia hasilnya ya. Nah, ini adalah kusen. Nah, kusen ini akan kita copy, pindahkan ke atas ya. Kusennya kita copy ya menggunakan icon copy pada tab modify ya. Kita pindahkan ke atas. Nah, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau escape. Nyalakan orto untuk copy tegak lurus ya. Nah, jadi ortonya harus menyala untuk copy tegak lurus. Jadi langkah pertama saya menyalakan orto. Langkah pertama saya menyalakan orto ya, sudah ya. Setelah orto menyala, saya klik, saya sentuh garis kusen yang sudah saya buat ini. Ya, dengan pola seperti itu ya, pola seperti N ya. Saya sentuh garisnya dan saya klik. Saya sentuh garisnya dan saya klik ya. Setelah garisnya terblok, saya klik modify di atas. Ya, saya klik modify di atas, lalu saya klik copy ya. Saya klik copy. Kemudian saya klik lagi garisnya, tarik ke atas seperti ini. Ya, garisnya tegak lurus ya, klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Itu langkah pertama ya. Teman-teman, perhatikan dulu ya. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Ingat, dalam pembuatan gambar polyline ya, dalam pembuatan gambar polyline seperti ini ya, itu tidak boleh sampai terputus seperti ini ya. Dia harus benar-benar nyambung ya. Seperti itu. Oke, tidak boleh ke bawah ada yang berlubang seperti itu. Dia harus benar-benar nyambung ya, sehingga disebut objek solid. Itu pertama. Ya. Jadi harus benar-benar menutup ya. Nah, itu pertama. Kedua, tidak boleh tumpang tindih. Ya. Contohnya saya klik draw di atas, saya klik polyline. Ya. Saya start point di sini. Poin kedua. Ya, dan seterusnya nih. Ya kan? Saya klik terus seperti ini contohnya. Ya kan? Nah, seperti ini. Nah, tadi kan start point di pojok sini kan? Nah, start point tadi di pojok atas sini kan? Nah, ini poin terakhir nih. Ini poin terakhir saya di sini sudah. Ya, lalu enter. Jangan dilanjutkan begini. Nah, ini salah sudah. Kenapa disebut salah?
Karena tadi start point kan di pojok sini, ya kan? Nah, Anda muter, endpoint-nya harus kembali ke sini. Jangan ditambah lagi ke sini. Maka, jika Anda tambah lagi ke sini, garis yang di atas ini, dia disebut garis tumpang tindih. Kan tadi start point di sini, lalu poin kedua ke sini, otomatis di sini kan sudah ada garis. Kalau Anda lalu poin kedua di sini kan, Anda muter kembali lagi ke sini. Anda muter kembali lagi ke sini. Terus Anda tutup lagi ke sini. Nah, otomatis di sini ada dua garis. Karena ada dua garis, maka disebut gagal ya. Seperti itu. Kalau tumpang tindih nanti tidak bisa dijadikan objek 3 dimensi. Itu khusus untuk polyline ya. Jadi teman-teman itu sekedar pemberitahuan saja ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat bingkai ya. Bingkai pintu sebelah kanan dan bingkai pintu sebelah kiri. Ya, terdiri dari dua kotak ya. Kotak luar, kotak dalam ya. Kotak luar, kotak dalam seperti itu. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, ini dia kotak luar. Dan ini kotak dalam ya, sebelah kiri. Ini kotak luar dan kotak dalam ya, sebelah kanan. Perhatikan di sini ada garis tengah. Ya, antara kedua pintu itu ada garis tengah kan? Nah, garis tengah ya. Garis tengah itu pojok bagian bawah, ujung bagian bawah, tengah, atau bagian atas tengah sebagai start point atau end point untuk pembuatan kotak ya. Jadi ini adalah dibuat dengan kotak ya. Kotak bingkai pintu dibuat dengan rektang ya. Draw rektang. Oke. Draw rektang ya, klik rektang. Oke, klik draw di atas, kemudian klik rektang. Kemudian sentuh garis tengah ini ujung bagian atas ya, atau ujung bagian bawah boleh. Tapi yang paling bagus ujung atas ya. Anda lihat di situ ada lambang midpoint segitiga. Oke, Anda klik di situ. Ya, lalu tarik ke bawah seperti ini. Ya, taruh di ujung bagian dalam ya, pojok bagian dalam kayu kusen itu ya. Lambang endpoint. Klik di situ. Nah, seperti itu hasilnya ya. Oke, ini kotak luar pintu sebelah kanan. Kemudian klik draw lagi di atas, klik rektang. Ya. Kemudian pergi lagi ke garis tengah bagian atas ya. Garis tengah antara dua pintu bagian atas, paskan ya di situ ya. Lambang endpoint. Klik di situ. Tarik ke bawah seperti ini ya. Paskan di bagian kusen dalam bagian bawah, klik di situ lambang endpoint. Nah, ini dia hasilnya. Ini kotak luar pintu sebelah kanan, kotak luar pintu sebelah kiri sudah ya. Sekarang kotak bagian dalam seperti ini, sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, pada klik draw, kemudian klik rektang ya. Klik draw, kemudian klik rektang. Kemudian kita pergi ke pojokan sebelah sini contohnya ya. Atau boleh dari sebelah sini boleh. Ya, contohnya sebelah luar sini pojokan bagian dalam ya. Nah, klik di situ ya. Tarik ke bawah secara diagonal seperti ini. Klik di pojokan dalam bagian bawah ya, seperti itu. Lambang endpoint, klik di situ. Nah, itu dia hasilnya ya. Kemudian sebelah kiri. Klik draw di atas, klik rektang. Nah, klik pojok dalam bagian atas ya, kiri atas. Dan pojok dalam daripada bingkai ya, pojok kanan bawah. Oke, ini sudah ya. 1, 2. Sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah kanan ya. Kemudian bingkai itu yaitu kotak luar dan kotak dalam, pintu kanan dan pintu kiri. Ya, kita copy semua. Ada 4 kotak ya. 2 kotak bingkai pintu sebelah kanan dan 2 kotak bingkai pintu sebelah kiri ya. Kotak luar dan kotak dalam. Kita copy semua ya. Nah. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard.
Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Nyalakan orto teman-teman ya. Untuk copy tegak lurus, ortonya dinyalakan. Nah, jadi ortonya dinyalakan ya untuk copy tegak lurus. Oke, kemudian sentuh ya di bawah sini ya. Nah, di bagian bawah sini enak bisa disentuh ya. Sentuh dan klik ya garis kotak luar. Perhatikan garis putus-putus itu ya. Sebelah kanan ya. Sentuh dan klik garis kotak luar sebelah kiri. Oke. Kemudian sentuh dan klik garis kotak dalam sebelah kanan. Sentuh dan klik garis kotak dalam sebelah kiri. Ada 4 kotak ya. Sudah disentuh dan diklik. Sudah terblok. Klik modify di atas. Kemudian klik copy ya. Ini dia copy. Klik copy. Kemudian klik lagi garisnya. Tarik ke atas, ya ini ortonya tegak lurus ya. Tarik ke atas, klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Oke, selanjutnya kita langsung saja dari sini boleh ya. Kita langsung saja dari sini. Klik kotak dalam, ya sebelah kanan dan sebelah kiri. Sentuh garis dan klik kotak dalam sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik copy. Ya, seperti itu. Kemudian klik lagi kotak ini. Tarik ke atas seperti ini. Klik di situ. Enter satu kali. Nah, jadi kotak dalamnya kita tidak usah ngambil dari sini. Ya, kita tinggal ngambil aja dari kotak dalam yang sudah ada di atas ya. Kita copy keluar kedua-duanya seperti itu ya. Oke, selesai. Selanjutnya teman-teman. Ya, pandangan AutoCAD kita kembalikan view ya, view kembalikan lagi ke view SE isometrik ya. View kita kembalikan lagi ke view SE isometrik yang ini. Klik view SE isometrik ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengekstrud ya. Nah, kita akan mengekstrud kusen, bingkai, dan bagian dalam pintu. Kusen, bingkai, dan bagian dalam pintu. Ya, mengekstrudnya menggunakan icon extrude pada tab modeling. Mengekstrudnya menggunakan icon extrude pada tab modeling. Oke teman-teman, perhatikan ya. Kita awali dengan bagian dalam ya. Bagian dalam pintu ada 2 ya. Ini dia ya. Polos seperti ini ya. Kotak polos seperti itu. Ya, ada 2. Ketebalan dari atas ke bawah ya. 2 cm ya. Ketebalan dari atas ke bawah 2 cm. Jadi 2 kotak ini adalah di extrude ya. Nah, menggunakan extrude pada tab modeling ya. Dengan nilainya 2 cm. Nah, 2 kotak ini maksudnya ya, 2 kotak 2 dimensi ini ya, agar menjadi kotak 3 dimensi seperti gambar contoh tadi, itu kita extrude ya, menggunakan extrude pada tab modeling dengan nilai 2. Oke. Nah, ini dia. Nah, extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Klik icon extrude pada tab modeling. Kemudian klik objek solid 2 dimensi, yaitu 2 bagian dalam pintu itu ya. 2 kotak bagian dalam pintu itu diklik kedua-duanya, lalu enter satu kali. Setelah enter, karena itu adalah 2 objek sekaligus, klik objeknya. Baru tarik ke atas ataupun ke bawah. Masukkan nilai 2, enter satu kali. Oke. Nah, perhatikan. Pada tab modeling, klik extrude. Pada tab modeling, klik extrude. Kemudian sentuh dan klik garis kotak dalam pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Atau di blok hijau seperti ini ya. Dari kanan ke kiri seperti ini. Setelah kedua kotak itu diblok, enter satu kali. Kemudian klik lagi objeknya, baru tarik ke atas.
Masukkan nilai 2. Enter 1 kali. Selesai. Sekarang dia telah menjadi objek 3 dimensi ya. Jadi pada visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style hasilnya seperti itu ya. Ketebalannya dari atas ke bawah 2 cm. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti itu. Selanjutnya untuk bingkai. Bingkai sebelah kanan ada 2 kotak, luar dan dalam ya. Bingkai sebelah kiri ada 2 kotak, luar dan dalam ya. Kotak luar, kotak dalam, kotak luar, kotak dalam. Paham ya? Kita ekstrud ke 4 kotak ini, yaitu 2 kotak luar dan 2 kotak dalam. Ya, kita ekstrud ke 4-nya itu menggunakan ekstrud ya pada tab modeling. Nah, klik icon extrude. Jadi icon extrude berfungsi untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Klik icon extrude pada tab modeling. Kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, yaitu ada 4 kotak rektang ya pada bingkai pintu. 2 kotak luar dan 2 kotak dalam. Lalu enter 1 kali. Karena itu kotaknya lebih dari 1, maka klik lagi setelah enter, klik dulu kotaknya ya, baru tarik ke atas. Kemudian masukkan nilai untuk bingkai itu 4 cm ya. Lalu enter 1 kali. Oke. Nah, ini terblok ya. Saya tekan escape dulu pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke. Kemudian pada modeling di atas saya klik extrude. Pada modeling di tab modeling ya, saya klik icon extrude. Setelah itu saya klik kotak luar dan kotak dalam bagian kanan. Kotak luar dan kotak dalam bagian kiri. Atau blok hijau dari kanan ke kiri seperti ini ya. Nah, setelah keempat kotak itu terblok, enter 1 kali. Kemudian klik garis kotaknya, tarik ke atas. Ya, seperti ini. Masukkan nilai 4. Kemudian enter 1 kali. Selesai ya. Dia telah menjadi objek 3 dimensi ya. Dia telah menjadi objek 3 dimensi. Pada visual style kalau saya klik bola biru, maka hasilnya seperti itu. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan mengekstrud kusen ya. Jadi kusen ini ukurannya ya, dari atas ke bawah itu 12 cm ya. Jadi kusennya diekstrud dengan nilai 12 cm. Klik icon extrude pada tab modeling ya. Kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, yaitu objek kusen ya yang terbuat dari polyline. Kemudian enter 1 kali. Setelah enter langsung tarik ya objeknya ke atas ataupun ke bawah. Masukkan nilai tingginya 12. Lalu enter 1 kali. Ya, karena itu adalah satu objek, setelah enter langsung tarik ya. Tidak usah diklik biasanya. Karena langsung otomatis dia naik sendiri karena satu objek. Ini hanya satu objek ya. Teman-teman, ini hanya satu objek kusen ini ya. Yaitu objek yang terbuat dari polyline dengan model seperti ini. Ya. Dengan keterangan-keterangan yang saya sampaikan tadi. Pertama, tidak boleh berlubang ya. Dan kedua, garisnya tidak boleh tumpang tindih. Ya. Kalau Anda klik start di sini, kembalikan lagi ke sini ya. Jangan Anda double seperti itu. Sudah, kalau start di sini, kembali ke sini ya. Jangan ditambahi lagi ke sana ya, seperti itu. Paham ya? Anda start di pojok kanan atas, muter ya, terus kembalinya ke sini lagi. Jangan di double ke arah yang lain ya, jangan ya, seperti itu. Jadi tidak boleh terputus dan tidak boleh tumpang tindih namanya ya. Itulah polyline, dan ini hanya satu kotak ya, hanya satu objek. Maksudnya hanya satu objek. Jadi pada tab modeling saya klik icon extrude teman-teman ya. Pada tab modeling saya klik icon extrude. Kemudian saya klik garis kotak kusen. Atau saya blok hijau seperti ini dari kanan ke kiri. Enter 1 kali. Nah, maka dia langsung naik. Tidak perlu diklik, dia langsung naik karena satu objek ya. Setelah enter langsung naik. Masukkan nilai 12.
lalu enter satu kali. Selesai ya. Nah, pada visual style kalau saya klik bola biru, hasilnya seperti itu. Langsung jadi kusen. Ya. Nah, itulah bagusnya kalau pakai polyline. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Kita masih punya tugas yaitu melubangi bingkai ya. Anda perhatikan. Nah, bingkai itu bagian tengahnya berlubang ya. Bingkai bagian tengahnya berlubang. Ini bingkai ini dilubangi dengan menggunakan subtract ya. Pada tab modeling menggunakan subtract. Oke. Nah, pertama-tama saya kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Bingkai sebelah kanan itu terdiri dari dua kotak kan. Kotak besar dan kotak kecil. Kotak besar dan kotak kecil ya. Bingkai sebelah kiri terdiri dari dua kotak juga. Kotak besar dan kotak kecil. Kotak besar dan kotak kecil ya. Nah, jadi kotak besar dilubangi dengan acuan kotak yang kecil. Begitupun sebelah kanan, sebelah kiri. Kotak besar dilubangi dengan acuan kotak kecil ya, seperti itu. Menggunakan subtract pada tab modeling. Oke. Subtract melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lain. Caranya, klik icon subtract pada tab modeling. Kemudian, klik objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu objek besar atau kotak luar ya. Nah, kemudian enter satu kali. Kemudian klik atau blok objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu objek kecil atau kotak dalam. Kemudian enter lagi satu kali. Oke, perhatikan ya. Kita start dari bingkai sebelah kanan dulu. Kita start dari bingkai sebelah kanan. Ya. Sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, pada visual style kalau saya klik bola biru, Anda bisa melihat belum ada lubang ya di tengah-tengah. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Perhatikan dua kotak bingkai pintu sebelah kanan ya. Klik subtract pada tab modeling. Ini dia. Pada tab modeling klik subtract. Kemudian pada bingkai sebelah kanan ya klik kotak luar. Sentuh dan klik garis kotak luar lalu enter satu kali. Kemudian sentuh dan klik kotak dalam. Lalu enter satu kali. Selesai. Visual style kalau saya klik bola biru, dia telah berlubang ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Saya akan melubangi kotak sebelah kiri, kotak luar, dan kotak dalam. Klik icon subtract pada tab modeling, klik atau blok objek 3 dimensi yang akan dilubangi yaitu objek kotak besar atau kotak luar, enter satu kali. Klik objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang objek dalam atau objek kecil ya. Lalu enter satu kali. Selesai. Oke, perhatikan. Nah, ini bingkai sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Kotak luar, kotak dalam. Kotak luar, kotak dalam. Pada tab modeling, klik icon subtract. Klik sentuh dan klik garis kotak luar. Enter satu kali. Sentuh dan klik kotak dalam. Enter satu kali. Selesai. Visual style kalau saya klik bola biru, hasilnya seperti itu. Berlubang. Ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke, selanjutnya teman-teman, perhatikan layar di atas ya, yang ada gambar lampu gembok putih panjang ini layar ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Oke. Untuk kusen, saya masukkan ke layar kusen. Bingkai pintu dan pintunya yang bagian dalam saya masukkan ke layar daun pintu ya. Jadi perhatikan, saya blok dulu kusennya. Ya, setelah saya blok kusen, tapi sebelum saya blok kusen, saya tekan escape dulu pada keyboard beberapa kali. Tekan escape dulu pada keyboard beberapa kali ya sebelum mengeblok kusen. Tekan escape beberapa kali dulu pada keyboard ya.
Tujuannya supaya Anda memastikan tidak ada objek yang terblok. Oke. Setelah tidak ada objek yang terblok, baru Anda blok kusennya saja. Baru blok kusennya saja. Ya, klik atau blok kusen. Setelah kusen terblok, klik anak panah pada layar. Setelah muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, ini ada layar kusen PJ. Layar kusen pintu jendela ya. Anda klik. Nah, maka kusen masuk ke layar kusen pintu jendela. Tekan tombol escape lagi pada keyboard. Sekali atau beberapa kali untuk membatalkan blok. Kemudian bingkai di blok, bagian dalam pintu di blok. Ya, mereka ini di blok semua. Ya, blok di hijau seperti itu ya, dari kanan ke kiri. Oke, jadi bingkai dan bagian dalam pintu ini di blok. Oke, setelah di blok, klik anak panah pada layar. Ya, klik anak panah pada layar, muncul daftar layar. Keempat objek ini dimasukkan ke layar daun PJ. Jadi semuanya masuk ke dalam layar daun pintu jendela ya. Nah, diklik layar daun pintu jendela. Nah, sudah masuk semua ke dalam layar pintu jendela ya. Kemudian tekan escape pada keyboard beberapa kali, sekali atau beberapa kali untuk membatalkan blok. Selesai ya, seperti itu. Ya. Yang warna merah muda adalah layar pintu jendela. Dan yang warna abu-abu ini adalah layar untuk kusen ya, seperti itu. Kusen ya, kalau kita blok di atas ada tulisan kusen PJ. Yang warna merah muda ini kalau saya blok semua, pada layar di atas muncul tulisan daun PJ atau daun pintu jendela. Oke. Oke, kemudian klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project ya, sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman, kita lanjut pada materi berikutnya pada video berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman.